Ya, oke, lanjut. Ya, mau mempresentasikan sedikit tentang UDP. Jadi, pertama sebelum kita tahu ya gimana cara memproteksi diri dari serangan UDP, kita harus tahu UDP itu cara kerjanya gimana. Nah, jadi UDP itu kerjanya gunanya begini. Ini saya capture dari YouTube, ya YouTube-nya orang. Jadi, bentar ini nggak kelihatan kena ini. Nah jadi dapat dilihat di kiri ini, kalau kita orang kan manggilnya atas nama ya, tapi kalau komputer itu ngertinya cuman angka, jadi nggak ngerti nama. Itu kenapa kita perlu DNS server. Jadi dengan eh, DNS server ini, kita misalnya bilang namanya yahoo.com, nanti DNS server ini bakal mengartikan dengan alamatnya, yaitu ya ini, misalnya ini 74.125.4425. Jadi anggapannya kita sebut namanya siapa, kita dikasih tahu alamatnya berapa. Kan nggak mungkin kita ngafalin alamatnya. Itu gunanya DNS server. Nah ini biasanya ada 3 level. Ada root server, TLD, sama name server. Ini yang paling tinggi. Jadi ini yang paling rendah, ini yang kedua paling rendah, dan ini yang paling tinggi. Nah nanti biasanya ISP-nya bakal nanyain satu-satu dari levelnya yang paling rendah. Nah, ada 2 jenis serangan UDP biasanya. Yang saya jelasin hari ini yang di DDoS, tapi ada satunya lagi yang nanti tapi saya nggak jelasin. Yang di DDoS itu biasanya menggunakan botnet. Jadi anggapannya servernya ini di overload sama request. Jadi servernya ini terlalu penuh, terlalu overload sampai orang-orang yang ingin mengakses server ini tidak bisa. Nah, M-Attack ini anggapannya kalau kamu nyerangnya cuma satu, itu bisa dikali berlipat-lipat karena ada protokolnya yang gimana ngomongnya. Ya jadi serangnya bisa berlipat-lipat menggunakan M-Attack ini. Bisa kalau menggunakan bot ini ya serangannya tambah kuat lagi. Nah, yang satunya itu cache poisoning, meskipun nanti saya nggak demokan, tapi cache poisoning ini anggapannya kalau karena DNS server itu biasanya kalau nggak punya, dia itu tanya satu sama lain. Kalau misalnya ada satu server yang punya alamat yang salah atau alamat yang menuju ke website yang ilegal atau yang berisi virus, bisa jadi cache di server satu ini anggapannya meracuni cache yang di server lainnya. Jadi misalnya server ini punya mau nyari untuk a.com, nanti dianya nggak punya di cache-nya, bakal tanya ke server lain. Misalnya di server ini ada cache poisoning, jadi a.com itu menuju website yang salah ataupun berisi virus, nanti server yang ini bisa jadi tanya ke dia dan dikasih alamat yang salah. Itu namanya cache poisoning, dan ini bakal bisa menyebar terus-menerus karena tersimpan di cache. Jadi untuk cache poisoning ini saya belum tidak tahu cara mencegahnya gimana. Ini cara mencegah untuk di DDoS. Jadi nanti di Mikrotik itu kita bikin address list. Tes ini ya ini cuman address list saya. Jadi ini apa namanya IP saya sendiri. Terus nanti bisa, tapi yang selain IP saya nanti bisa di drop gitu. Jadi input UDP nanti di drop. Saya tesnya menggunakan UDP Unicorn. Sebentar Pak. Belum siap tadi Pak. Belum buka Winbox. Winbox-nya belum ready. Pak boleh skip saya Pak. Belum kedetek Pak. Gak tahu kenapa Pak. Boleh nak skip di skormu cilik nih. Lo nggak, nanti saya demonya Pak. Habis siapa 122 gitu Pak. Nggak kedetek soalnya Pak. Gak tahu kenapa. Ya, sebentar.
Yes. Karena ini tepaan baik, tepaan Pak Yunya baik, ya tidak apa-apa. Uri. Ya, nanti Belum kedetek ya, Bang. mari Nggak loh tahu ya, kenapa. masih harus dimul ya. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Terus, Cuman nggak kedetek oke, itu. Fabian, kamu Fab. Dapat mari dikirimi tong in ini crinkles makanya kok baik saya ya. Jadi selamat pagi teman-teman. Hari ini saya Fabian dan Rico akan presentasi tentang distributed denial of service attack. Dan pada hari ini kita akan berfokus pada UDP flood dan DNS flood. Nah, UDP flood ini serangan DDoS memanfaatkan transport protokol UDP. Jadi beda dengan yang kemarin-kemarin itu transport protokol TCP, kali ini kita menggunakan UDP. Dan ini terjadi pada port target. Efeknya sama seperti sebelumnya, itu mengurangi resource target baik CPU usage maupun bandwidth, sehingga terjadi denial of service pada device target, berupa server atau laptop seseorang secara spesifik. Nah, understanding UDP dan UDP flood. Jadi UDP atau User Datagram Protocol itu berbeda dengan TCP di mana dia menggunakan simple connectionless communication. Artinya dia tidak mempunyai handshake dulu. Kalau TCP kan memerlukan three-way handshake dulu. Kalau UDP itu tidak perlu. Nah, UDP provides checksum for data integrity and port number for addressing different function at the source of destination of datagram. Jadi misalnya kalau ada reply, orang yang mendapatkan request. Kalau ada pesan request, atau ada yang bertanya dari satu device ke device lain, sebagai penerima akan mengecek pesan ini berbicara dan membutuhkan port apa yang akan menjawabnya. Nah, nanti dicek kalau tidak ada, if no programmer receiving packet at that port, the server responds with to inform the sender that the destination was unreachable. Ini artinya kalau port yang diminta itu tidak tersedia atau tidak ada, maka merespon menggunakan ICMP. Nah, cara kerjanya UDP flood itu seperti ini. Dia ada attacker, bot, dia menggunakan UDP paket palsu dan IP palsu, sehingga targetnya mereply ICMP ping ini ke alamat random atau alamat palsu. Gitu. Ini UDP flood sendiri. Tapi sini aku juga akan membahas tentang DNS. Nah, DNS itu domain name system, yaitu sistem di mana mentranslate dari kita sebagai manusia yang lebih tercustom, lebih terbiasa untuk mengingat nama dengan domain name system. Dia bisa mengingat nama website diubah menjadi IP address. Pada dasarnya begitu. Nah, cara kerjanya itu misalnya ada klien, misalnya saya tanya, aku mau ke www.yahoo.com, IP address-nya apa? Pertama aku mau tanya ke cache di laptop saya sendiri dulu. Kalau tidak ada, baru saya tanya ke ISP, apakah IP address dari yahoo.com. Kalau ISP di cache-nya ISP nggak ada, baru tanya ke server-server lain sampai akhirnya ketemu IP dari yahoo.com sendiri, baru nanti dikembalikan ke laptop saya. Nah, karena prosesnya ini berulang-ulang kali, berarti ya semakin kompleks sistem, semakin mudah menjegalnya. Dan ada beberapa kelemahan di sistem ini. Dari yang saya pelajari sendiri, ada 3 tipe. Pertama itu amplification attack, kedua itu cache positioning, dan ketiga itu fake IP. Maksudnya apa? Kalau amplification attack itu karena dia tanya jawab seperti ini, misalnya kalau ada, nah seperti ini, kalau attackernya satu orang, misal mau memblokir atau mensabotase sebuah server, dia akan request misalnya tanya www.a
www.a.com, www.b.com, www.c.com. Nah, itu ditanya-tanya terus. Nanti akan mengoverload suatu server sehingga server ini kewalahan karena terus harus menjawab request dari website palsu itu. Sehingga orang-orang yang menggunakan server itu tidak sempat diatasi atau tidak sempat dilayani sehingga mencapai denial of service. Dan ini biasanya menggunakan botnet, di mana ada lebih dari satu penyerang. Itu amplification attack. Yang kedua adalah cache poisoning. Cache poisoning ini hampir sama dengan fake IP. Jadi kalau fake IP itu ya tentu saja misalnya www.yahoo.com, jawabannya itu bukan IP sebenarnya, tapi IP dari sosok penyerang yang hampir sama. Misalnya seperti begini, misalnya e-banking. Jadi pengen ke website suatu bank gitu ya, mau melakukan transfer. Nah, tapi ternyata IP yang diberikan itu bukan IP punya website bank itu sendiri, tapi misalnya website palsu yang mirip dengan bank. Nah, kalau kita mau transfer kan pasti menginputkan ya data-data terkait identitas pribadi lah. Nah, dengan IP palsu tadi itu artinya data yang kita inputkan itu tidak ke website yang kita inginkan tapi ke website orang lain. Nah, itu contoh fake IP. Nah, cache poisoning ini mengandalkan cara kerja dari DNS ini. Jadi kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sebelum bertanya akan mengecek cache dulu. Apa yang terjadi kalau yang tersimpan di cache itu IP-nya salah semua. Jadi karena proses bertanya ini kan step by step gitu, jadi kayak berlangkah. Jadi misalnya saya tanya ke ISP nggak tahu, ISP ini kebetulan tanya ke server lain yang ternyata mengandung IP yang salah gitu. Karena dia tidak mempunyai sistem seperti pengecekan seperti TCP gitu. Jadi security-nya itu lebih longgar lah begitu. Jadi pokoknya begitu sudah dapat answer, dia akan mereply ke komputer saya. Hasilnya ISP yang mendapatkan jawaban dari server yang mengandung IP salah tadi otomatis menyimpan di cache, sehingga cache-nya ini mengandung informasi yang salah. Dan jika di masa depan saya ingin bertanya ke website yang sama, dia nggak akan tanya lagi, dia akan mengambil jawaban dari cache-nya itu. Itu artinya cache poisoning. Dan karena dia tanya antar server, kemungkinan besar bisa menginfeksi server-server lain yang ingin bertanya ke misalnya ISP ini yang sudah ada cache poisoning-nya. Jadi ya anggapannya seperti racun begitu. Nah, untuk protection-nya sama seperti yang minggu lalu, ada 3 limit ICMP response, limit allowed IP address, any cache technology, anti packet inspection. Tapi kali ini saya ingin menjelaskan tentang yang limit allowed IP address. Nah, ini untuk simulasinya. Jadi pertama, saya menggunakan IP address untuk yang Ethernet itu 4.10 dan wireless itu 100.3. Ini saya anggap IP address yang saya anggap aman gitu. Jadi kalau ada UDP, protokol UDP yang menggunakan IP address ini, saya pasti akan izinkan. Nah, untuk firewall-nya saya simple aja. Pokoknya semua alamat yang tidak saya masukkan ke allowed UDP address list ini, itu langsung akan saya drop. Nah, untuk menyerangnya, simulasinya saya otomatis harus mengganti IP address-nya. Saya ganti menjadi 4.9 untuk mensimulasikan saya menyerang dari komputer lain, begitu, yang tidak terdaftar dalam allowed address list. Nah, untuk menyerangnya saya menggunakan UDP Unicorn. Nah, untuk efeknya ini sebelum. Jadi sebelumnya CPU-nya ini 4%, lalu paket rate-nya, TXRX-nya hanya 27 paket per second, 25 paket per second.
untuk TXRX paketnya. Sewaktu diserang, CPU-nya langsung naik ke 45% atau lebih, tergantung dengan jumlah serangannya. Lalu TX paketnya bertambah dari 27 naik ke 132 paket per second. Lalu untuk RX paketnya bertambah dari 25 paket per second menjadi 8.470 paket per second. Ini ketika diserang. Lalu ketika saya mengaktifkan firewall ini yang dimana di drop, maka CPU-nya berkurang jadi 18%. Dan TX paketnya kembali normal 21 paket per second, lalu RX paketnya masih tinggi 8.493 paket per second. Nah, kenapa kok tidak seefektif cara yang digunakan ketika mengatasi TCP float? Itu karena saya mencoba tidak bisa menggunakan action target. Jadi artinya kalau target itu kan kalau kita mendapatkan suatu pesan, maka tidak akan ada jawaban gitu. Nah, tapi kalau drop itu masih ada jawaban, tapi kita tidak proses. Nah, masih ada jawaban berarti komputer kita masih tetap mereply gitu. Akhirnya ya terpaksa masih harus menjawab. Akhirnya CPU-nya tidak bisa kembali menjadi normal 4%. Tapi tidak setinggi ketika tidak ada firewall sama sekali. Oke. Oh, demo kan? Iya, demo. Jadi demonya ini CPU-nya 2%. Lalu semester 6, NetSec, GTP float, ini on, terus nah ini 4.10 sama 103. Jadi pertama saya ganti dulu untuk mensimulasikan menyerang dari IP yang berbeda. Putar 2, properties. Hitung saja 20 lah. Oke. Nah, sudah berubah jadi 4.20. Pertama saya interface ini saya coba nonaktifkan Wi-Fi-nya biar menyerang dari Ethernet saja. Oke. Ini paketnya tinggi karena ya masih tersambung dengan Zoom, jadi pasti tinggi. Nah, ini seperti ini ketika diserang. Oh, ini firewall-nya masih nyala. Nah, ketika diserang, oh ini salah ini. 192, 168, 4.1. Nah, seperti langsung melonjak. Lalu ketika firewall-nya saya nyalakan, karena 4.20 tidak terdaftar menjadi ini, pasti akan terintercept. Jadi bisa dilihat di sini, paket yang terintercept bertambah terus. Nah, terus CPU-nya berkurang. Dari yang sekitar 40% berkurang jadi 20-18% begitu. Nah, terus kalau kita menyerang dari allowed address list pasti tidak akan terintercept. Jadi kekurangan dari firewall ini kalau penyerang tahu IP address yang terdaftar di allowed address list dan menggunakan IP itu untuk menyerang pasti akan terbobol begitu.
Itu sih, Pak. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, kasih. Terus mesinnya tong in sekarang ini. In kamu terakhir tak in? Tong in. Ya, terserah Bapak, saya ikut Bapak. Kamu terakhir ya. Untuk tadi Ya yang udah. sesuai dengan kesepakatan. Jordan gitu, Jordan sekarang. Ayo Jor, jangan nonton YouTube Jor. Wah, masih nonton IBL. Jordan nih hilang. Nah, wes, ayo. Sabar. Oke, sudah muncul ya? Muncul. Oke, selamat pagi teman-teman dan Pak Yo. Sekarang saya akan jelaskan tentang cara mensecurekan router dari DNS Float. Sebelumnya, kita harus ketahui dulu apa itu UDP. UDP itu User Data Protocol. Maksudnya, di sini UDP ini menggunakan komunikasi unreliable. Beda dengan TCP, di sini itu tidak memerlukan komunikasi awal atau three-way handshake. Jadi, UDP ini dipakai untuk mengirimkan informasi yang fungsinya untuk kecepatan, lebih mementingkan kecepatan daripada keamanan atau kehandalannya. Di UDP ini juga dipakai port, di mana port ini mekanisme untuk memberikan izin sebuah komputer. Nah, sekarang kita akan bahas tentang DNS, karena DNS itu merupakan di dalamnya dari UDP. DNS sendiri itu merupakan domain name system yang merupakan sistem untuk berfungsi menerjemahkan alamat IP sebuah komputer. Jadi, gampangannya kita sebagai manusia tidak mungkin bisa menghafal semua IP-IP-nya. Jadi, kita semacam memanggil namanya, lalu server itu akan mencarikan IP-nya. Nah, untuk DNS dapat berjalan itu memerlukan program tambahan seperti resolver. Resolver ini program tambahan yang untuk bisa terhubung ke DNS server. Contohnya resolver itu kayak web browser seperti Google Chrome itu tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses bagaimana kita dapat mendapatkan IP pada proses DNS. Pertama, user itu nanya ke server. Server ini di ISP atau mikrotik kita. Nanya misalkan blablabla.com. Nah, lalu kalau nggak ada case-nya di ISP atau mikrotik kita, maka akan nanya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu di root server. Di root server ini kita hanya mengetahui alamat top level domain-nya aja, seperti contohnya .com. Nah, lalu setelah itu kita akan dibawa ke TLD server, di mana alamatnya blablabla.com. Nah, di TLD server ini dia mengetahui alamatnya berdasarkan pengelompokan TLD-nya, seperti kayak .com disendirikan, .net disendirikan. Nah, kita misalkan blablabla.com, maka kita akan dibukakan rak-nya untuk yang .com. Maka dia akan tahu di mana alamatnya blablabla.com. Setelah kita tahu alamatnya blablabla.com, maka dia akan menuju ke name server, atau ini misalkan servernya dari blablabla.com. Nah, setelah kita tahu alamatnya, ISP atau mikrotik kita akan menyimpan cache-nya. Jadi sewaktu kita membutuhkan alamat itu tadi, sudah otomatis langsung kita sudah kesimpan cache-nya. Jadi tidak perlu mengalami proses yang panjang ini lagi. Nah, setelah tersimpan di cache-nya, website ini sudah dapat digunakan oleh user tadi. Nah, di sini saya menggunakan Wireshark, di mana prosesnya dalam satu kali akses itu request-nya bisa banyak DNS. Karena misalkan kayak JPEG, apa segala macam itu request-nya DNS-nya masing-masing. Nah, di sini saya dari source-nya yaitu 106, ini dari laptop saya ke ke ISP-nya. Ini saya lagi menuju ke myubaya.ac.id. Nanya ke .ac.id, source port-nya ini dari punya saya ke destination port-nya dari DNS.
Lalu flag-nya standard query. Nah, di sini question-nya 1 karena saya melakukan pertanyaan. Jadi question-nya 1, belum ada answer. Nah, ini query saya mayubaya.ac.id. Nah, selanjutnya setelah kita menanyakan query akan dibalas dengan respon. Responnya dari 101 ke 106. Nah, portnya ini 53, yaitu DNS. Jadi ke destination-nya ke 57460 ini punya saya. Terus pertanyaannya 1, dijawabnya 2. Nah, di sini jawabannya itu pertanyaannya ini jawabannya itu ada 2, myubaya.ac.id sama Scandium Ubaya. Nah, myubaya ini punya nama sinamenya Scandium Ubaya.ac.id. Nah, Scandium Ubaya.ac.id ini punya addressnya 203.114.224.38. Jadi inilah yang akan digunakan. Ini yang akan menuju ke servernya Ubaya. Nah, setelah kita mengetahui cara kerjanya DNS, sekarang apa itu DNS float? Jadi DNS float itu intinya adalah memberikan banyak query dengan IP bermacam-macam dan bisa jadi fake, yang tujuannya itu hanya ke satu port aja, yaitu port 53. Jadi servernya itu terbebani karena terlalu banyak query. Nah, di sini contohnya dalam keadaan normal, payload-nya kecil. Terus kalau terserang itu, di sini saya pakai UDP Unicorn, bakal banyak, trafficnya banyak. Nah, terus pada connection juga bisa dilihat banyak sekali connection. Jadi saat tidak difilter itu terlalu banyak paket yang masuk, CPU load-nya juga meningkat di sini 20-an%. Nah, terus sekarang cara mengatasinya. Pertama-tama itu nonaktifkan allow remote request. Pertama, fungsinya allow remote request itu buat memungkinkan MikroTik itu menjadi DNS gate. Jadi kita bisa mengarahkan DNS komputer kita ke IP MikroTik untuk aksesnya lebih cepat, karena kan kalau sudah terekam maka akan disimpan di cache-nya. Nah, jadi kita nggak boleh allow remote request, karena nanti misalkan ada ISP atau MikroTik kita yang sudah terinfeksi virus gitu, kita tidak ikut tersebar virusnya juga. Nah, selanjutnya itu kita membuat address list. Address list di sini saya kasih nama allow IP, addressnya ini 1253. Ini merupakan IP untuk HP saya. Jadi yang boleh masuk hanya IP saya di HP. Nah, di sini filternya itu dengan chain input karena masuk ke router, protokolnya UDP, destination portnya 53, lalu source address list-nya kecuali allow IP. Jadi selain dari IP address yang di HP saya, limitnya itu range 1, verse-nya 5, dengan action drop. Jadi selain dari IP saya, di drop. Nah, ini kalau sudah terfilter itu CPU load-nya nggak sebesar yang awal. Ini 10%-an. Terus banyak paket yang terfilter juga. Nah, ini bisa dilihat banyak paket yang sudah di-drop, berhasil di-drop. Nah, ini kalau sudah terfilter itu connection-nya juga nggak banyak, jadi cuma tinggal sedikit aja. Oke. Sekarang sebentar Pak, kok terputus tadi. Di IP-nya tahu langsung tembaknya IP-nya. Nah, ini misalkan saya nonaktifkan dulu.
Ini attack-nya ke 881 itu IP dari router saya. Terus di sini threads-nya saya kasih 50. Kalau kita ini saya hapus dulu. Kalau kita attack, nah mulai banyak yang masuk. Terus di sini, oh ya belum saya filter. Nah, mulai nambah-nambah terus. Terus misalkan itu video load-nya di sini 20%-an. Nah, kalau kita buka internet itu di HP bakal jadi lebih lemot gitu. Terus misalkan saya aktifkan. Nah, ini kan sekarang kondisinya tidak ada paket yang pernah di-drop. Sudah saya reset. Terus sekarang saya attack. Oh, kok reconnect. Nah, itu tadi misalkan tanpa difilter, bisa salah satunya juga buat mikrotik kita jadi down. Dia nggak sempat ngeramut binbobmu, karena ngeramuti DNS-nya tadi itu, yang flooding-nya. Jangan sedih, Jor. Iya, sekarang jadi nggak bisa. Ya stopin dulu ya. Bisa stop. Sudah saya stop sih Pak ngeteknya Pak. Bentar Pak. Nggak bisa. Ya nggak apa-apa, cerita verbalmu ya nanti. Tunggu sambil tunggu. Jadi intinya Verbal. yang tadi ini. Nah, kalau misalkan tadi saya aktifkan itu banyak paket yang ke-drop gitu. Jadi memang nggak bisa 100% ngeblokir, jadi nggak lemot sama sekali. Jadi tetap ada yang masuk, cuma hanya beberapa persen saja. Jadi internet kita saat mengakses itu tidak terlalu terganggu. Gitu. Oke. Thank you. Okay. Adi Jordan ya. Oke, sekarang Ronald. Ya Pak. Entity in action. Oh, ini. Kacamatamu coplokan nanti kamu nggak kelihatan. Oh iya Pak, enggak. Nah, ini kan kelihatan nanti. Oke, lanjut. Oke, jadi selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang UDP flood. Jadi untuk UDP flood attack itu ya salah satu DOS yang dia tuh ngirim banyak sekali protokol UDP ke server. Tujuannya pasti untuk mengganggu proses dan respon dari proses server. Jadi firewall pun yang melindungi server tuh bisa dikatakan kewalahan kalau harus menahan banyak sekali UDP yang masuk ke server gitu. Nah, untuk di bagian UDP ini diserangnya melalui DNS. Apa itu DNS? DNS itu ya sebuah protokol yang memudahkan kita itu untuk nggak perlu mengingat IP dari suatu web. Misalkan google.com, IP-nya sekian. Nah, itu kita tinggal ngetikin namanya aja google.com nanti muncul gitu. Nah, cara kerja DNS itu yang gimana? Pertama itu dia query dulu. Misalkan ini di mana sih saya bisa dapat di mana saya bisa ketemu google.com gitu. Dia ngirim. Nah, setelah dari laptop kita ngirim, masuklah ke yang namanya root server. Nah, di root server ini dia bakal nyari google.com itu di mana, tapi
si root server ini jawab dulu. Dia jawab, oh aku tahu DNS informasi tentang .com-nya dulu. Nah setelah tahu namanya .com itu, dia bakal terusin ke TLD. Nah TLD name server ini dikelompokkan berdasarkan .com, .net, .tv dan lain-lain itu. Nah, waktu ngecek di informasi .com yang dikasih tahu root tadi, dia bilang, oh aku tahu google.com itu ada di aku gitu. Nah, terus dari .com ini ngasih lagi, dia kasih nama dari Google tadi. Waktu dia kasih nama Google, diterusin ke berikutnya itu ke name server, domain name server. Nah, waktu sampai di sana di hosting server, oh, udah ketemu informasi .com, udah ketemu informasi Google, aku tahu IP-nya itu sekian. Nah, IP-nya itu bakal dikasih ke user. Dan akhirnya yang terakhir itu gambar dari website dan lain-lain itu muncul. Nah, setelah itu case-nya bakal disimpan. Kalau semisal dibutuhkan lagi, tinggal nyari dari yang pertama aja, nggak perlu ngulang proses yang panjang ini gitu. Kalau semisalkan belum ada, dia bakal menjalankan siklus ini. Nah, terus DNS itu pakai protokol UDP. Ini saya coba ngakses detik.com, saya minta detik.com. Protokolnya kita bisa lihat dari DNS. Source-nya dari 10.100 itu laptop saya, dan 1.1 itu ISP di rumah, di home. Nah, terus kenapa dia pakai UDP? Karena DNS ini butuhnya cepat. Sedangkan UDP cara kerjanya itu cepat, nggak perlu tunggu balasan. Jadi karena mau nyari nama tadi itu perlu cepat, makanya dia pakai protokol UDP. Nah, source port-nya itu dari ini 53105, destination port itu ke DNS 53. Terus query-nya apa? Query-nya itu ditanya, detik.com itu di mana gitu. Detik.com itu di mana? Nah, terus muncullah DNS query response. DNS query response ini jawab pertanyaan query yang sebelumnya tadi. Nah, kita bisa lihat source-nya itu dari 1.1 dari IndiHome masuk ke 10.100 laptop saya. Protokolnya UDP. Nah, source port-nya itu dari DNS menuju ke 53105. Query-nya apa? Answer-nya itu ngasih tahu, oh detik.com ini address-nya ada dua. Ada yang 221.211 sama 242.211. Nah, setelah itu terbukalah detik.com itu. Bakal disimpan ke cache juga. Nah, terus untuk UDP flood yang tadi, ini adalah keadaan ketika misalkan router kita tuh terserang. Saya coba pakai UDP Unicorn ke 10.1. Nah, di connection itu bakal muncul banyak sekali paket UDP dan juga trafficnya tinggi dan juga CPU-nya naik sampai 66%. Nah, terus ya gimana cara ngatasi? Pertama bisa dengan matikan DNS bagian allow remote request. Nah, allow remote request kita ilangin centangnya biar nggak ada akses dari luar gitu istilahnya. Terus untuk pengecekan IP ini belum bisa digunakan untuk ngecek port di router kita yang kita pakai, tapi hanya bisa ngecek untuk port di ISP kita. Karena kita ngelewati ISP dulu baru ke router kita gitu. Jadi kalau ngecek ini kita nggak bisa langsung tahu port UDP kita itu kebuka, port DNS kita di router kita itu kebuka apa enggak, karena yang dicek itu ISP. Nah, tapi setelah hasil mematikan DNS tadi, remote allow request, yang saya lihat perubahannya itu dengan jumlah thread dan soket yang sama itu trafficnya lumayan turun. Pertamanya dari 100-an jadi 92, terus CPU-nya jadi sisa 31%. Nah, kemudian yang berikut caranya bisa pakai firewall input. Bisa menggunakan chain input dan protokol UDP dengan exchange reject. Jadi exchange-nya reject, terus dia ngirim pesan penolakannya itu ICMP port unreachable.
atau bisa juga dengan menambahkan address list. Saya namakan allow IP dengan chain input protokol UDP. Source address-nya selain IP yang terdaftar di allow IP ini bakal di drop. Nah, ini hasilnya. Ketika firewall-nya diaktifkan, paket UDP-nya, connection-nya nggak banyak, CPU-nya lumayan turun, dan juga traffic-nya tidak setinggi sebelumnya. Nah, ini contoh bahwa firewall-nya itu jalan. Nah, kita masuk ke demo time. Nah, ini yang router saya 10.1. Saya coba yang recheck aja, Pak. Misalnya kita attack. Terus kita lihat trafficnya. Nah, ini jalan. CPU-nya masih terbilang tinggi karena nyampe 30-an. Terus IP DNS. Nah, ini perbedaan yang semisal ini saya matikan ya. Ini saya stop. Terus saya attack lagi. Nah, misalkan kita centang allow remote request ini, kita apply. Terus kita nyerang dengan kita tadi. Nah, CPU-nya itu bisa sampai 78-60-an. Tapi semisal DNS allow remote request-nya kita matikan, bisa turun dia sampai 38-an. Nah, ditambah lagi bisa menggunakan filter ini, bisa pakai reject dan drop. Nah, ini filternya jalan. CPU-nya ya sekitar 20-an. Connection ya masih karena yang serangan tadi masih ada sisanya, tapi setelahnya nggak ada lagi. Ya mungkin seperti itu presentasi dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, jadi kamu nggak pakai ekstra ya, nggak pakai advance, nggak pakai ekstra ya. Jadi cuma 53 aja portnya yang tertutup. Ya, saya belum nambah ekstra kemarin. Oke. Cuman saya mau lihat yang efek Kak, gitu ya, dari firewall ini. Terima kasih, Pak. Iya, makasih. Ronald sudah. Sekarang Alif. Halo. Ya, wes lanjut. Halo, ya Pak. Oke. Selamat pagi Pak Yo dan semuanya. Pada ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengamankan router kita kalau diserang menggunakan protokol UDP atau UDP attack. Nah, untuk pengantarnya kita harus tahu dulu UDP itu apa. UDP atau User Datagram Protocol merupakan bagian dari protokol yang masih menggunakan sistem lapisan transport TCP atau IP, di mana memiliki karakter unreliable dan tanpa koneksi antara satu dan beberapa host dalam jaringan TCP atau IP. Nah, untuk protokol UDP ini sangat terkenal dengan kecepatannya untuk melakukan aktivitas transfer seperti streaming maupun browsing. Nah, untuk cara kerja dari domain DNS ini itu ketika klien akan menginputkan suatu keyword, misal kayak detect.com. Nah, untuk tahap berikutnya
adalah dicari pada cache komputer kita. Nah, apabila jika tidak ada di cache komputer kita, maka otomatis DNS resolver tersebut akan menanyakan ke database yang ada di ISP kita atau Internet Service Protocol. Nah, setelah itu selanjutnya akan diproses ke DNS server DNS, root DNS server, di mana yang ditemukan pertama kali adalah untuk seperti .com. Maksud saya itu yang diketahui itu ngeblank, Pak, maaf. Yang akan diproses dahulu itu aku sudah menemukan .com-nya. Nah, setelah aku mengetahui .com-nya akan menghubungi si name server ini. Oh, ternyata untuk misalnya detik.com itu ditemukan di alamat sekian. Nah, kemudian setelah ditemukan maka web client yang menginputkan keyword tadi akan diperbolehkan untuk mengakses halaman atau web yang bersangkutan. Ini untuk cara kerja tadi bisa dilewati. Nah, pada kasus ini saya mencoba menggunakan Wireshark, di mana langkah pertama saya hapus dulu cache yang ada di Google Chrome untuk membuktikan. Nah, di sini kalau bisa dilihat itu source-nya itu berasal dari 0.013, di mana 013 itu IP laptop saya, sedangkan untuk destinasinya itu 01, di mana 01 ini merupakan gateway untuk ISP saya. Kemudian dia akan mengirimkan request ke detik.com sehingga memunculkan query, di mana untuk query ini akan disertakan untuk tipenya apa dan kelasnya apa. Dan source port-nya itu berasal dari 55924, itu port milik saya dan tujuannya adalah ke port DNS atau 53. Nah, setelah itu akan dibalas dengan standard query response dari detik.com, di mana untuk source-nya itu asalnya tadi itu dari ISP saya, itu akan membalas ke 013, yaitu IP milik laptop saya. Nah, untuk source port-nya itu tadi berasal dari port 53 dan menuju ke port saya 55924. Nah, untuk selanjutnya pada query itu akan ada answer, di mana merupakan jawaban dari port 53, di mana menjelaskan bahwa detik.com ini memiliki dua IP yang berbeda, yaitu 203, 190, 242, 211, dan 221, 211. Nah, untuk UDP flooding sendiri adalah satu jenis DDoS yang menggunakan protokol UDP, di mana tujuannya dia adalah untuk membanjiri targetnya dengan protokol UDP. Nah, untuk kalau serangan UDP flood ini seperti si penyerang ini mengirimkan request yang banyak sekali, sehingga pada saat diserang servernya itu belum sempat balas, sehingga menyebabkan trafiknya jaringan yang diserang itu menjadi lambat. Nah, berikut ciri-ciri kalau router kita diserang. Itu di sini kita bisa lihat paketnya itu cukup tinggi, yaitu 126 paket per second. Untuk RX-nya juga termasuk tinggi, 104 Mbps. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi UDP Unicorn, di mana targetnya adalah 3.1, itu router saya. Portnya itu DNS. Untuk paket size-nya saya menggunakan 40, thread 10, socket thread-nya 5. Bisa dilihat juga kalau resource-nya di sini CPU-nya sekitar 34%. Nah, untuk mensekretkan router ini saya menggunakan cara allowed address, di mana allowed address yang saya izinkan di sini ada 3.9. Nah, untuk firewall-nya itu menggunakan chain input, protokolnya UDP, advance-nya untuk source address-nya itu not trusted. Nah, apabila ada
IP address yang bukan selain terdaftar pada IP address yang saya sudah daftarkan di allowed address ini, maka paketnya akan di-drop khusus untuk protokol UDP. Nah, setelah saya menyalakan firewall-nya, itu bisa dilihat kalau si pilotnya itu turun sama paketnya yang di-blok itu cukup banyak. Nah, sekarang demo time. Ini stop share dulu. Screen. Saya ganti dulu. Bisa saya ganti ke yang allowed to load address-nya. Terus UDP unicorn. Paketnya 192.168.3.1 DNS. Bisa dilihat ke sini. Saya zoom in dulu. Sistem, resources, sama interface, layer 2, traffic-nya. Coba saya tag. Kondisi firewall-nya udah mati. Terus coba saya tag. Nah, kalau di tag itu paketnya tadi itu cuma sekitar nggak sampai 100. Sekarang kisarannya 131. Sama untuk si pilotnya cukup tinggi, yaitu 38. Ya, sekitar 30%. Nah, ini kalau firewall-nya saya nyalakan, itu masih tetap jalan. Soalnya yang saya gunakan IP-nya adalah IP yang diizinkan untuk mengakses router ini. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau saya mengubah IP yang berbeda? Kita lihat dulu. Option 3.27 misalnya. Oke. Kita lihat sistem resources sama interfaces, IP firewall. Kita coba nyalakan. IP unicorn-nya kita nyalakan. Nah, kalau udah dinyalakan, itu si pilotnya tidak sebesar tadi. Yaitu rata-rata tadi itu sekitar 30%. Nah, ini si pilotnya sekitar 5-10% aja. Sama connection-nya tadi itu jumlahnya apa? Paketnya itu ada segini, 43 item. Bisa dilihat kalau nggak ada penambahan sama sekali. Terus kita lihat ke bagian firewall-nya. Nah, bisa dilihat di sini kalau saya lebarkan, itu paket yang di-reject itu semakin bertambah terus. 37, 300, hampir mendekati 38.000. Nah, itu indikator kalau paket kita itu, maksud saya firewall yang kita atur untuk mengatasi UDP flood itu bekerja. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih, Pak. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Oke, terima kasih Alif. Alif Ismari. Berikutnya Hendrawan. Oke, Pak. Oke, nama saya Hendrawan, NRP 03 Intelligent Robotic. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang DNS flooding. Jadi DNS flooding ini nanti saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya, habis itu bagaimana sistem yang saya buat, habis itu setelah itu hasilnya. Dari pendahuluan. UDP, User Datagram Protocol, biasanya isi dari header-nya adalah source port sama destination. Jadi UDP ini digunakan biasa juga untuk membuka port. Jadi ada source, destination, length, sama checksum.
Nah, salah satu protokol yang dimiliki UDP dalam port 53 itu adalah DNS, Domain Name System. Definisi DNS sendiri itu adalah sebuah central part dari internet yang menyediakan nama-nama gitu. Jadi contohnya seperti kita mencari Wikipedia en.wikipedia.org, maka dia akan mencari .org terlebih dahulu. .org ketemu, maka .org akan mengarahkannya ke Wikipedia. Dari Wikipedia dia akan mengarahkan ke en. Setelah itu, setelah dapat semua dari en, dia akan memunculkan tampilan HTTP-nya ke kita. Oke. Lalu dari paketnya sendiri, kalau kita Wireshark, paket request-nya berisi seperti ini. Jadi ada name, ada queries-nya. Kita lihat di bagian queries, itu ada name yang kita minta, yang kita ketik saat kita menuliskan URL. Lalu setelah itu akan mereply, akan menjawab ada di bagian answer, itu ada tipe apa, kelas apa, address-nya di mana. Setelah itu baru langsung akan muncul HTTP melalui protokol TCP. Oke, UDP flood. UDP flood ini adalah salah satu jenis serangan denial of service. Jadi UDP flood ini akan menyerang pada port 53. Jadi yang saya gunakan adalah DNS flood. Dia akan menyerang pada port 53, akan spam domain, lalu sampai routernya bingung mau diarahkan kemana. Itu namanya UDP flooding. Namun UDP DNS flood yang saya gunakan itu tidak dapat tertrace oleh Wireshark. Jadi Wireshark akan mengatakan bahwa itu adalah malformed packet yang memiliki port 53 DNS. Oke, selanjutnya adalah desain sistem yang saya buat. Desain sistem yang saya buat sangat sederhana, yaitu ketika ada paket masuk, dia akan memilah apakah itu UDP flood atau bukan. Kalau iya, dia akan memblokir. Kalau tidak, dia akan memproses datanya dan melanjutkan data itu ke internet. Saya di sini membuat 2 firewall. Yang pertama ada itu untuk menambahkan user ke address list-nya yang saya izinkan. Saya juga menambahkan allow DNS untuk berjaga-jaga. Tapi yang utama adalah 2 firewall yang ada di bagian bawah. 2 firewall pada bagian bawah, nomor 0 dan nomor 1. Yang nomor 0 itu untuk menandai apakah user tersebut adalah seorang attacker atau user tersebut adalah seorang user yang baik. Jadi kalau dia adalah seorang attacker, dia akan langsung menambahkan IP dari pengguna ke dalam address list, dan firewall nomor 1 akan langsung mendrop semua paket dari si attacker ini. Yang selanjutnya adalah hasilnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang koneksi saya juga. Saya waktu melakukan pengetesan dan mengambil hasil, saya menggunakan WLAN. Jadi saya menggunakan WiFi yang terhubung dengan router saya dengan network 192.168.12.0. Ketika saya menyerang untuk pertama kali, port 53-nya langsung terbuka cukup banyak dan langsung tinggi, dan CPU load saya langsung menyentuh 30%. Setelah itu, setelah saya firewall-nya saya pasang, CPU load-nya langsung turun drastis setengahnya, jadi langsung turun ke 16%. UDP-nya tidak berkurang karena saya juga sambil akses internet, jadi internet saya juga request UDP terus-menerus gitu. Namun CPU load-nya berkurang dan counter pada firewall-nya mulai menghitung. Paketnya berarti udah mulai mereject satu persatu yang merupakan malware paket tadi. Lalu pada prakteknya, di sini saya sudah siapkan penyerangnya, UDP Unicorn, lalu saya ada Winbox-nya. Oke, di sini pada firewall, ini terlihat kan, Pak? Ya. Terlihat. Oke. Daripada firewall, di address list nggak ada nama saya. Saya itu belum terdeteksi sebagai attacker di sini. Lalu ini firewall-nya sudah pada posisi nyala, berarti kalau misalnya saya start attack, dia akan langsung menambahkan nama saya ke attacker dan langsung memblokir paket saya. Gitu. Saya reset dulu semua counternya, 0 ya. Lalu saya start attack. Nah, lalu pada address list tercatat IP saya langsung ditandai sebagai attacker karena saya itu memulai DNS flooding.
Dan di sini kita lihat counternya terus bertambah. Paket saya terus-menerus melakukan itu terblokir dan CPU load saya udah turun 17%. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau ini semua tak matikan? Coba tak matikan dulu sebentar. Saya hilangkan. Ini saya disable semua. Saya coba tag. Nah, CPU load saya langsung menyentuh 33%, 32%. Nah, itu 2 kali lipat dari yang tadi. Jadi kalau ada firewall, dia akan langsung turun setengahnya, dan itu lebih memperingan tugas itu router agar dapat melanjutkan koneksi internet kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ya, terima kasih. Berikutnya, Hendrawan sudah. Kevin, Renaldi Kevin. Ya, selamat siang Pak Yo dan teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang UDP float. Salah satu UDP float yaitu DNS float, di mana kita harus mengetahui dulu dasarnya apa bedanya TCP dan UDP. Di mana TCP itu suatu protokol yang harus saling terkoneksi. Jadi ada SYN dan acknowledge atau balasan dan harus saling terhubung. Sedangkan UDP tidak harus terhubung. Jadi connectionless, jadi hanya request dan respon, di mana mementingkan kecepatan dan bukan ketepatan. Nah, UDP float biasanya menggunakan metode serangan di request-nya, sama seperti TCP pada sebelumnya. Nah, sebelum mengetahui serangan dari DNS, kita harus mengetahui cara kerja domain name system ini dulu. Di mana DNS itu memiliki header, di mana headernya ada question dan answer, dan memiliki flag yang berbeda. Nah, ini cara kerjanya, di mana pengguna atau user mengirimkan akses web, atau misal kita ketik google.com. Nah, google.com itu akan dikirim ke SP untuk ditanyakan, atau untuk ditanyakan kepada resolvernya. Jawab apakah ada alamat IP dari google.com. Jika nggak ada, dia akan bertanya ke yang lebih atasnya, yaitu root zone server. Atau kalau nggak ada, tanya ke TLD server yang lebih tinggi. Kalau nggak ada lagi, akan tanya ke yang lebih tinggi lagi, atau yang paling tinggi. Nah, jika sudah mendapatkan IP-nya, dia akan disimpan ke ISP dan akan disimpan ke cache user tersebut. Di mana DNS ini sebenarnya untuk mempermudah user tidak perlu mengingat IP. Ini topologi yang sama. Nah, tidak afdol apabila kita tidak melihat Wireshark-nya. Nah, di mana Wireshark ini terbukti kalau kita menggunakan UDP untuk ketepatan dan kecepatan, yang di mana menggunakan port 53, dan di IP ini kita menggunakan 8.8.8.8 yaitu DNS-nya Google. Jika kita menggunakan DNS-nya ISP maka menggunakan 100.1. Saya menggunakan DNS-nya Google, dan di sini ada query itu pertanyaannya, di mana dia menanyakan host address-nya dan menggunakan flag standard query yaitu normal question. Dan kita melihat jawabannya, di mana jawabannya itu ada di sebelah sini. Dia menjawab ternyata ada di 103.102.166.224. Ini dikirimkan dari DNS servernya Google dan dikirim ke port kita, itu port tabelnya kita. Nah, kalau dilihat di atas ini ada Wikipedia-nya 2 kali. Apa yang membedakan? Ini Wikipedia tanpa www, sedangkan yang ini tuh dengan www. Ternyata memiliki alamat yang berbeda. Setelah mengetahui konsepnya,
kita langsung ke serangannya, di mana saya menggunakan serangan UDP Unicorn dan nanti akan memilih DNS. Nah, nanti saya akan mengubah targetnya menjadi router saya, terus delay-nya akan saya kecilkan, thread-nya akan saya perbanyak. Nah, UDP float mengatasinya saya memperolehkan 5 paket per detik, karena umumnya sebenarnya UDP atau DNS itu tanyanya request-nya satu kali, ada question, ada answer. Itu sekali datangnya nggak langsung dudukan, jadi kayak gantian gitu tanyanya. Terus habis itu menggunakan firewall blocking, terus kemudian menggunakan raw. Nah, nanti kalau misalnya ternyata hackernya itu lebih jago daripada firewall kita, saya menggunakan opsi tambahan, yaitu mengandalkan notifikasi warning yang akan dikirimkan ke Telegram, di mana nanti operator yang berada di router atau di tempat servernya itu akan mengganti langsung connection-nya atau IP publiknya, karena biasanya di server itu memiliki beberapa koneksi, jadi akan dipindah. Nah, ini tampilan saat terserang. Jadi connection-nya, list-nya banyak sekali, sangat banyak, hingga 200. Ini sebenarnya 1000-an atau 5.000-an, tapi karena CPU load-nya 100%, jadi koneksi antar Winbox dengan saya itu terputus, dan nanti lama-kelamaan ini akan hilang, koneksinya akan putus sendiri karena nggak bisa ngatasi. Nah, ini saat menahan, benar menahan paketnya hilang, beberapa paket yang hilang, CPU-nya turun, tapi traffic-nya tetap. Ya, ini karena yang sudah dijelasin teman-teman saya, ada hubungan timbal balik, kayak reply-nya, reject atau ngedropnya itu kan ada reply-nya, makanya koneksinya tinggi juga, tidak seperti Tarbit pada TCP. Nah, ini contohnya, karena banyak orang yang berkata UDP itu susah ditahan, dan meskipun udah membentuk lapisan berapapun tetap ada yang kelolosan. Jadi menggunakan opsi yang terakhir, yaitu peringatan, di mana saya menggunakan bot Telegram. Nanti apabila paketnya itu di atas 30 megabit per second per detik, jadi langsung muncul notifikasinya ada di bot. Dan ini kode programnya. Kemudian saya akan masuk ke tahap demo. Saya menyiapkan UDP sama Winbox. Nah, ini trafficnya. Ini trafficnya masih 24 kbps, sangat kecil. Terus ini firewallnya aktif. Ada raw juga. Oh, ini raw. Terus ya saya menggunakan ekstranya, jadi di limit. Ini yang ini, limit ini. Terus saya coba serang. Di connection-nya kan masih kosong. Jadi kita lihat bersama-sama traffic-nya. Kita serang. Agak meningkat, tapi tidak signifikan, cuma 12, 15. Nah, kemudian kita coba saat firewall-nya dimatikan semua. Nah, saat firewall dimatikan mungkin ada notifikasi seperti ini. Terus kita serang. Canggih. Pas serangannya kurang kuat mungkin, maka notifnya nggak muncul. Wih, sangar. Kita kirim lagi.
Nah, muncul banyak notif. Nah, muncul lagi karena di atas 30 Mbps. Jadi DNS-nya terserang dan traffic-nya tinggi. Nah, terus kalau kita lihat ini. Jadi ada Maret. Oh, salah ini yang kemarin. Ada Maret tanggal 19 2021 jam sekian 91 terserang UDP DDoS. Nah, ini nanti operator langsung misalnya ada koneksinya koneksi ISP-nya banyak, langsung dioper ke API publik yang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ada tambahannya itu ya, ada tambahan notification ya. Ya, bagus. Iya, Pak. Ya. Renaldi Kusumari. Berarti the last but not least itu Mr. Tong In. Jadi minder saya Pak setelah lihat yang presentasinya si Kevin. Oh, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Bentar. Semua orang nggak masalah. Ya udah. Yang penting kamu sudah menunjukkan usaha. Oh. Ya. Oke, jadi saya usahanya jauh di bawah rekan-rekan saya yang sebelumnya ini. Jadi kesempatan kali ini ya, meskipun kecil. Saya akan mempresentasikan DDoS attack dari UDP dan DNS. Perkenalkan, nama saya Tong In, NRP sekian. Langsung saja tanpa berbasa-basi, sebelum kita menyerang, kita kan harus tahu apa itu dari UDP dan DNS. Jadi pertama-tama, DNS merupakan sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan IP address. Jadi ini tuh berfungsi untuk menyederhanakan kita yang ingin menyebutkan suatu website itu dengan menggunakan nama domain seperti google.com. Untuk prosesnya sendiri itu seperti ini. Jadi misalnya kita pertama-tama www. Nama domainnya terserah itu apapun. Nah, dari situ kita akan mengirimkan yang namanya query. Query ini akan dikirimkan ke cloud, di mana cloud itu akan ditanyakan ke root. Di sini ada nggak yang namanya nama domain sekian gitu. Kalau misalnya ada, dia akan lanjut ke top level domain DNS server, di mana di sini akan menanyakan, ini tuh dia pakai .net atau pakai .com. Misalnya dia pakai .com, oke, dia masuk. Lalu di .com dia baru ditemukan, wah, IP-nya sekian. Setelah sudah mendapatkan nama IP-nya, dia akan langsung lanjut ke hosting servernya, di mana ke hosting servernya akan dicari, IP ini ada nggak di domain ini. Sekarang dia ketemu 5.3 sekian. Kalau misalnya udah ketemu, maka dari klien sendiri sudah bisa mengakses internet seperti biasanya. Habis itu, serangan-serangan yang ada di DNS itu seperti cache poisoning dan DNS amplification, di mana DNS poisoning ini biasanya mengubah nama IP dari suatu domain. Jadi saat kita ingin mengakses misalnya google.com, itu bisa ke arah ke situs-situs yang berbahaya untuk kita gunakan. Habis itu DNS amplification itu merupakan mengeksploitasi kerentanan dalam server DNS untuk mengubah permintaan yang awalnya kecil menjadi muatan besar. Tiba-tiba tuh jadi membuat suatu server itu bisa overload gitu. Dan berikutnya adalah UDP. UDP merupakan suatu protokol yang mengandalkan kecepatan, di mana biasanya itu kita gunakan untuk mendapatkan seperti streaming video dan lain-lainnya. Habis itu di sini adalah salah satu UDP attack-nya, di mana suatu penyerang itu akan melakukan spoofing kepada korban yang dituju, di mana spoofing ini biasanya itu menggunakan IP yang tidak diketahui. Tapi dalam kasus ini, pada saat nanti saya akan demo, saya akan menggunakan IP yang sudah saya ketahui gitu. Ini jadi macam anggapan kasusnya sudah tahu gitu lah. Habis itu ini udah serang segala macam.
Untuk proteksinya, kita biasa bisa menggunakan langsung namanya IP firewall yang seperti yang biasanya. Di sini langsung saja saya demokan. Bentar. Nah, di sini saya pakai UDP Unicorn untuk menyerang. Lalu saya tuliskan IP-nya. Ini kita serangnya cukup kecil-kecil aja, kita cukup serang segini. Harusnya udah. Kita lihat kondisi awalnya. Ini kan 8% dia. Oh ini suaranya keputus-putus nggak, Pak? Enggak, lancar. Oke, jadi langsung aja diserang. Di sini kita lihat, dia CPU-nya dari interface-nya kita bisa lihat langsung. Dia bertambah, jadi dia naik terus. Ini karena dia UDP attack-nya kecil, sama biasa nunggunya agak lama. Nah, kita harus nunggu sedikit dibanding yang biasanya. Nunggu agak lama ini. Oh ya, ini kan saya pasangkan firewall-nya masih aktif, jadi itunya serangannya nggak gimana. Ini saya drop dulu. Dia langsung CPU-nya naik terus. Interface-nya yang ini. Ini naiknya nggak gimana besar karena serangan dari UDP-nya saya buat kecil aja untuk kasus ini. Takutnya overload duluan dia. Berikutnya itu saya sangat simpel sih dibanding teman-teman saya. Di sini di interface-nya saya langsung klik torch untuk mengetahui dari mana sih serangannya itu. Ternyata source-nya itu 7.100 yang ini. Maka langsung saja saya gunakan IP yang firewall yang ini untuk melakukan pemblokiran, di mana langsung aja chain-nya input, habis itu source address-nya saya langsung tuliskan 7.100. Lalu untuk protokolnya seperti biasa, UDP. Lalu untuk memperjelas dari mana serangan ini, saya tuliskan header 2 seperti yang di sini. Ya udah, karena setelah itu, di sini saya belum tambahkan ekstra limitnya berapa, itu saya belum tambahkan. Jadi langsung saja, jadi IP yang dari segini, yang melakukan spoofing itu langsung saja saya drop gitu, langsung saya apply, langsung diaktifin. Langsung dia turun. Dia langsung turun drastis ini, di ininya. Di datanya langsung juga naik ini untuk bisa dilihat di ininya, di trafiknya. Jadi ini trafik yang sudah dia dropkan gitu, dia di antara semua yang lainnya gitu. Oke, harusnya sekian sih mengenai presentasi saya, Pak. Oke, terima kasih, Tong Yin. Oke, terima kasih, Pak. Tong In. Oke. Tadi si Chris mana? Chris mana, Chris? Halo, Pak. Udah bisa. Sorry, Pak. Tadi saya DJ berkali-kali, Pak. Iya, Pak. Sekarang udah bisa belum? Nggak tahu kenapa bisa, Pak. Ya, cuman ini doang firewall ya. Bentar. Gitu doang sih, Pak. Ini kan kalau mati, ya kan. Kalau dinyalain, CPU loadnya naik. Kalau ini dinyalain, firewall dinyalain turun, Pak. Bentar. Nah, turun. Nah, firewallmu apa? Firewallmu tunjukkan. Firewallku yang tadi, Pak. Yang IP-nya nanti di input terus di drop aja, Pak. Yang UDP input. Iya. Jadi semua UDP input. Ya, yang selain IP address-nya tadi yang saya masukin. Mana selainnya? Ini, Pak. Tes. Oh, kamu berarti bikin tes ya, bikin apa namanya? Bikin ya address list. Address list tes. Ya, oke. Iya, Pak. Oke, terima kasih.
Ini. Semua udah ya sekarang ya? Semua udah presentasi ya? Oke, sekarang saya review ya, Kalian udah belajar bagaimana DNS bekerja. Kalian sudah lihat di Wireshark sendiri, ya. Kalau sebuah query DNS itu ada request, ada responnya. Responnya 1, berapa jawabannya, di sana sudah kelihatan di Wireshark. Nah, jadi fungsi DNS itu adalah memberikan nomor IP dari nama yang diminta oleh klien, kan gitu. Jadi seharusnya fungsi itu harus tetap ada. Jadi fungsi klien itu bisa minta nama, ya, harus ada, harus tetap bisa. Nah, jangan langsung semua UDP kamu drop atau semua port 53 pokoknya enggak boleh masuk, ya toh. Nah, kalau gitu ya memang punyamu enggak bisa menerima DNS. Berarti nanti klienmu juga enggak bisa pakai DNS gitu loh. Atau dengan kata lain routermu bukan jadi DNS server. Pakai punyanya orang lain aja kan gitu. Nah, itu enggak menyelesaikan masalah. Jadi harusnya kan kalau pakai punya orang lain, misalkan tadi ada yang contoh pakai 888. 888 itu kan punyanya DNS Google, berarti kan dia jauh tuh. Atau kamu pakai DNS Ubaya dari rumahmu. Jadi UDP-nya itu broadcast sampai ke sana ya. Sampai ke Ubaya sana. Baru nanti Ubaya yang jawab, kan kesuwen. Ya. Jadi yang dekat itu mana? Yang dekat resolvernya adalah router kita sendiri. Kalau kita di rumah, kita punya resolver di rumah. Nah, resolver itu nanti case-nya bisa minta ke atasnya dari ASP. Ya. Nah, kita bisa minta, tapi yang luar jangan boleh masuk, kan gitu tuh. Logikanya kan harusnya begitu. Kayak kemarin kita pakai punya Ubaya, bisa punya Google itu kan di ASP-nya Google itu. Tapi kamu bisa pakai DNS dia. Berarti kan kamu dari luar tuh itu mestinya. Harusnya kan Google dipakai orang Google aja kan begitu mestinya. Tapi Google memang menyediakan untuk umum. 888 itu memang disediakan untuk orang luar bisa akses. Jadi itu tujuannya kalau orang yang tidak punya DNS server, kamu bisa pakai DNS servernya punya Google gitu. Memang tujuan Google itu seperti itu. Nah, yang baik gimana sih? Yang baik itu adalah kalau kita mau mencegah flooding UDP adalah satu, DNS kita itu resolver kita ada di router kita sendiri. Terus dia bisa berfungsi untuk tetap memberikan layanan akses DNS dari klien kita. Ya. Jadi LAN kita bisa akses, tapi orang luar enggak boleh. Orang luar jangan boleh akses. Makanya tadi ada allow remote address itu tidak dicentang. Kalau dicentang berarti kan nanti bisa, kalau mau di poisoning itu artinya kan dikasih isi palsunya kan kita ambil juga nanti gitu. Nah, itu tidak boleh. Jangan sampai punya kita nanti ada isi palsunya dari orang lain. Jadi kita ya punya kita ya resmi dari root, TLD, terus kemudian ke name servernya baru masuk ke kita. Resmi gitu loh. Nah, harusnya begitu. Nah, caranya gimana ya? Caranya tadi satu bisa pakai address list ya. Kedua pakai yang limitation. Jadi kalau orang akses ke DNS kita boleh. Nanti kan kita udah nyoba detik.com itu kan satu request satu respon dari satu IP itu. Kira-kira piro sih yang diizinkan? Kira-kira piro sih misalkan 10 gitu. Saya izinkan satu IP 10 boleh, lebih dari 10 jangan. Berarti kan tak anggap spoofing lebih dari 10. Satu IP minta lebih dari 10, minta 10 kali dalam satu saat, dalam waktu satu menit atau piro. Nah, itu bisa kamu gitu kan. Jadi kamu bisa membuat definisi attacker tuh sesuai dengan yang kamu lihat itu. Kamu kan bisa Wireshark-nya, kamu tahu tuh. Oh, kalau minta tuh kira-kira satu orang satu IP itu 10 misalkan 10 DNS biasanya satu kali browsing. Nah, ya berarti ya 10 itu batasnya. Jadi lebih dari 10 tak anggap dia sebagai attacker atau mau flooding saya. Ya, itu. Jadi resumenya seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa tahu kapan tetap fungsi DNS servernya itu harus tetap berlaku. Tidak boleh blok langsung. Blok langsung ya punya muka jadi DNS server. Ya artinya kalau misalkan begitu ya sama aja dengan rumah itu tidak boleh masuk rumah, wis pokoknya tidak boleh masuk, semua orang tidak boleh masuk. Ya itu namanya firewall-nya ya paling, ya itu firewall paling dasar, tidak bisa selektif gitu.
Ya wis oke. Itu dulu. Jadi yang dari saya resumenya begitu. Terima kasih.